Well, hello and people. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ila nahjihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga semua diberi kesehatan dimanapun kalian berada, dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Karena kalian sudah masuk ke dalam video ini, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga bagi orang-orang yang tidak melewati iklan. Ya, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Organizing the Business. Daripada banyak ngomong ya, langsung saja kita ke presentasinya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhyiddin Asy-Syarif ya. Kalau dilihat dari fotonya sih mungkin dia K-pop. Yang kedua adalah Muhammad Gilang Putra. Ya, ini kayaknya si wibu sih. Kayak masker gini. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Berjaman. Alhamdulillah orang normal people. Yang keempat ada Muhammad Naufal Zuhdi atau dikenal dengan Ustadz Naufal. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh akhina Muhammad Gilang Putra. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing the business. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui pengertian organizing itu sendiri. Pengertian organizing merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Dan pengertian bisnis, apa sih bisnis itu? Bisnis adalah suatu organisasi atau suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Setelah itu, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dengan sebuah organisasi dan cara mereka berhubungan satu sama lain. Next. Ada 4 elemen yang terdapat dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, adanya spesialisasi kegiatan kerja. Yang kedua, adanya standarisasi kegiatan kerja. Yang ketiga, adanya koordinasi kegiatan kerja. Yang keempat, besaran keseluruhan organisasi. Next. Ini adalah bentuk bagan organisasi. Apa sih bagan organisasi itu? Bagan organisasi adalah diagram yang menggambarkan struktur operasi dan menunjukkan kepada karyawan di mana mereka cocok dengan operasinya atau keahliannya. Ada juga rantai komando. Rantai komando adalah melaporkan hubungan yang terjadi di dalam perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya Akhi Gilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhi Syarif. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu penentu struktur organisasi. Penentu struktur organisasi terdapat 5 bagian, yaitu mission, strategis, insight, internal environment, dan external environment. Mission yaitu menentukan ini bisnis yang dijalankan perusahaan, mengapa bisnis itu ada atau apa tujuannya. Setiap perusahaan harus memiliki pernyataan tujuan yang tepat untuk membuat orang bersemangat tentang apa yang dilakukan perusahaan dan memotivasi mereka untuk menjadi bagian dari organisasi. Pernyataan misi juga harus menentukan strategi perusahaan-perusahaan dan biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian pengertian strategi. Strategi bisnis adalah berbagai macam upaya yang dilakukan supaya bisnis yang dijalankan bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tujuan di sini maksudnya adalah mendapatkan pendapat yang maksimal dan keberhasilan dalam jangka panjang. Kemudian pengertian size. Pengertian ukuran perusahaan adalah skala atau
ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan lihat dari sejumlah ketentuan, diantaranya meliputi jumlah keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, saham, nilai pasar, stock size, jumlah keseluruhan aktiva, dan lain sebagainya. Pengertian internal environment. Internal business environment adalah jenis lingkungan bisnis yang terjadi di dalam tubuh perusahaan itu sendiri dan punya pengaruh tinggi terhadap aktivitas bisnis. Internal environment terbagi menjadi 3 bagian, yaitu resource, capability, dan core competencies. Kemudian pengertian external environment. Kebalikan dengan internal business environment, external business environment merupakan faktor yang terjadi di luar perusahaan. Perusahaan tak bisa mengontrol hal tersebut kecuali terus beradaptasi dan terus menyesuaikan. Unsur-unsur pembentuk struktur organisasi terdapat 3, yaitu spesialisasi, departementalisasi, dan terakhir penciptaan hierarki pengambilan keputusan. Adapun spesialisasi adalah menentukan siapa yang akan melakukan apa. Dalam spesialisasi terdapat spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah proses mengidentifikasi pekerjaan spesifik yang perlu dilakukan dan menunjuk orang yang akan melakukannya. Kemudian departementalisasi adalah menentukan bagaimana orang yang melakukan tugas tertentu dapat dikelompokkan bersama. Proses pengelompokan pekerjaan menjadi unit logis, produk, proses, fungsional, pelanggan, dan geografis. Dan terakhir, penciptaan hierarki pengambilan keputusan adalah memutuskan siapa yang akan diberdayakan untuk membuat keputusan mana dan siapa yang akan memiliki otoritas atas orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Akhi Syarif. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Akhi Naufal Zuhdi. Adalah penciptaan hierarki penetapan keputusan. merupakan tahapan pengorganisasian untuk menetapkan hubungan pelaporan antara posisi atau jabatan sehingga dapat mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada berbagai keputusan dan operasi. Kemudian perkembangan hierarki dihasilkan dari proses 3 tahap, yaitu menetapkan tugas-tugas, melaksanakan tugas-tugas, dan mendistribusikan wewenang. Nah, selanjutnya adalah bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi di mana otoritas ditentukan oleh hubungan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Bisa dilihat dari gambar di samping. Yang pertama, yang paling atas adalah CEO atau presiden, kemudian Vice President Operation, yang terus ke kanan marketing, finance, human resources, R&D. Kemudian di bawah operation ada plan managers, kemudian di bawah marketing ada regional sales, controller, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, struktur divisi. Struktur organisasi di mana divisi perusahaan beroperasi sebagai bisnis otonom di bawah payung perusahaan yang lebih besar. Jadi dikelompokkan dulu sesuai otonominya. Bisa dilihat dari gambar di samping, ada otonom dari consumer products, kemudian industrial products, kemudian healthcare products. Nah, baru di bawahnya ada marketing operation finance director pada masing-masing otonom. Kemudian selanjutnya adalah struktur matriks, struktur organisasi yang dibuat dengan melapiskan satu bentuk struktur ke bentuk lainnya. Jadi kalau dari pemahaman saya,
di sini jadi saling berkesinambungan gitu antar bagian. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi internasional. Pendekatan struktur organisasi dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Nah, bisa dilihat pembagiannya yaitu CEO, kemudian Retail Division B, kemudian ada International Division untuk menanggapi tadi kebutuhan produksi dan menjual di pasar global. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Walbir Jaman. Ya, terima kasih Novel Zuhdi. Selanjutnya adalah macam-macam organisasi. Yang pertama adalah organisasi formal. Ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Kemudian ada organisasi informal. Apa itu organisasi informal? Merupakan interaksi sosial sehari-hari antar karyawan yang lebih penting daripada pekerjaan formal, dan secara efektif mengubah struktur formal perusahaan itu. Kemudian organisasi virtual memiliki sedikit atau tidak ada struktur formal, hanya memiliki segelintir pegawai tetap, staf yang sangat sedikit, dan fasilitas administrasi yang sederhana. Kemudian di sini ada grapevine organisasi. Apa itu grapevine? Jaringan komunikasi informal yang dijalankan melalui suatu organisasi. Lalu yang terakhir ada intrapreneuring, yaitu intrapreneuring adalah proses menciptakan dan memelihara inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis kecil dalam batasan organisasi besar. Ya, pemaparan saya tadi sekaligus mengakhiri pemaparan kelompok 6. Apabila kami ada salah, mohon dimaafkan, karena sebaik-baiknya manusia yang bersalah adalah bertobat kepadanya. Well, kami dari kelompok 6 undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.